Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, hari ini kita kembali lagi di channel Otodidak ya, bersama saya, operatornya. Oke, kita bahas, kita akan bandingkan antara controller running tech merek HD, serinya HDW60 dengan controller running tech keluaran power LED serinya TF S6UW0 ya. Ini barangnya sudah di depan kita. Ini untuk yang seri HD W60 ya teman-teman. Lalu ini untuk yang seri TF S6UW0. Sebenarnya untuk pertama kita untuk membandingkannya harga sama, ini harga 100 ribuan semua. Lalu nanti akan pendapat saya pribadi terakhir, lebih baik kita pakai yang mana. Jadi untuk spesifikasinya sebenarnya kebanyakan sama, dia pakai memorinya sama-sama 2 mega. Dia dua-duanya pakai memori internal itu 2 mega, lalu bisa dihubungkan sama WiFi. Dua-duanya bisa pakai WiFi, dua-duanya sudah pakai aplikasi, bisa pakai USB slot, nah ataupun pakai apa ya, pakai USB lah istilahnya. Nah langsung masuk komputer bisa, atau pakai kayak gini. Nah programnya dimasukkan sini, lalu dimasukkan sini, dia akan ready sendiri. Dua-duanya bisa seperti itu. Lalu untuk tegangan yang dibutuhkan atau daya yang dibutuhkan, tegangan inputnya dia butuh untuk dua-duanya sama 5 volt ya. Untuk ini juga sama, dia butuh 5 volt. 5 volt. Untuk yang membedakan di sini tuh, di sini ya, bagian di sini ada untuk HD itu ada, untuk panjangnya itu hanya 32, itu tinggi, lalu panjangnya 512. Jadi untuk HD60 hanya nyampe segitu, panjang 512, tingginya 32. Kalau untuk yang TFSU S6UW0 ini, nah ini bisa nyampe 1280 kali 16. Untuk yang 32 ini 640 ya. Lalu perbedaan satu lagi di bagian sini, baterainya. Dia seri baterainya ini pakai CR1220 ya, kecil. Kalau di HD dia pakai CR2032, sama-sama 3 voltnya ya. Ini gunanya kenapa ada baterai? Ini gunanya untuk menyimpan data jam ya istilahnya. Kalau yang paling sering data jam sih. Kalau jam di setting jam berapa sekarang, lalu nanti ada listrik mati lah, kalau otomatis hidup dia akan menyesuaikan. Kalau listrik hidup dia akan menyesuaikan pakainya ini ya. Untuk memorinya sama-sama 2 mega ya, 2 megabit. Lalu hubnya di sini ada 12 1 dan 12 2 108 ya, ada 3 hub. Sama di sini juga sama, di power LED sama-sama hub 12 1, hub 12 2 sama hub 08. Jadi tidak ada bedanya. Untuk wattnya, daya yang dikonsumsi juga sama. Jadi untuk power LED setengah watt, untuk HD juga setengah watt. Jadi sama-sama lah istilahnya, harga sama. Cuman tadi yang sudah terlihat itu di panjangnya ya, yang ini bisa lebih panjang, yang ini hanya nyampe setengahnya istilahnya, seperti itu. Nah
Untuk spesifikasi lengkapnya akan saya sertakan di samping ini ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya apa ya, kita masuk pendapat saya pribadi. Ini kita masuk ke aplikasi dulu. Untuk aplikasi di Powerlight, dia namanya aplikasinya bisa di-download sama-sama, dua-duanya bisa download di Play Store. Ini tetap Powerlight biasa, namanya Powerlight. Kalau yang ini namanya Light Art. Kalau untuk HDW60 namanya Light Art. Untuk pengoperasian sendiri menurut saya pribadi ya, ini lebih sulit. Kenapa? Karena di waktu kita akan menyeting ukuran panel, kita harus ketik, istilahnya ketik. Jadi kita harus ngetik angkanya diketik. Kalau di seri yang HDW60 kita tinggal geser-geser saja, geser-geser kotaknya itu, ukurannya kita tinggal geser-geser. Saat menambahkan juga ini lebih ribet, menambahkan program ini lebih ribet. Lalu kita setting ukuran programnya juga, ini juga ribet. Jadi di sini lebih gampang, tinggal geser-geser aja. Seperti itu sih untuk pengoperasiannya. Lalu aplikasinya lebih simpel mana? Lebih simpel HDW60 ya kawan-kawan. Lalu jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Ini bisa lebih panjang, ini mudah diaplikasikan, di aplikasinya lebih mudah. Untuk dua-duanya bisa di PC juga, bisa lewat wifi PC. Misalkan aplikasinya ada di PC, bisa langsung dua-duanya bisa. Lalu apalagi ya, kayaknya itu sih. Jadi ini lebih keunggulannya di panjangnya, kalau ini di bagian aplikasinya jauh lebih gampang di Android. Jadi kalau saya pribadi, saya akan memilih ini karena harga sama, meskipun tidak begitu tidak begitu bisa mengakomodasi panjang panelnya, namun dia lebih gampang. Lalu dia lebih, istilahnya lebih nyaman pakai dia. Lalu ada satu lagi ya mohon maaf ya, ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau gimana. Ini ada satu kelemahan yang terdapat di Powerlight. Salah satunya adalah dia akan istilahnya, dia tidak detect, wifi-nya dia tidak keluar kadang-kadang. Itu dikarenakan karena kesalahan kita sendiri juga. Jadi misalkan seperti ini, kita pakai controller Powerlight, lalu kita memberikan ampere yang rendah, istilahnya power supply-nya ampernya rendah, itu dia akan kedip-kedip terus. Nah, dia akan merusak ini. Kalau ampernya rendah, dia akan merusak si controller ini. Lalu jika terlalu lama, dia nggak akan terdetek oleh HP kita, wifi-nya dia akan rusak, tidak terdetek oleh HP Android kita. Seperti itu kelemahan dari Powerlight. Ya sebenarnya ini bukan kelemahan Powerlight, kelemahannya kita. Kalau kita tidak hati-hati pakai ampere yang terlalu rendah dari dia. Misalkan contohnya misalkan kita pakai 3 panel kontrolnya Powerlight, lalu kita kasih 10 ampere ya, PSU nya power supply nya 10 ampere, dia akan istilahnya tidak bisa jangka panjang untuk ininya. Jadi dia kurang tegangannya, kurang istilahnya, lalu kedip-kedip, muncul kedip-kedip, lalu tidak terdetek, wifi-nya tidak terdetek, dan itu sangat susah. Menurut saya tidak bisa diperbaiki sampai selama ini. Jadi
Kalau saya pribadi akan memilih ini meskipun tidak bisa panjang-panjang banget ya. Hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen jika ada pertanyaan tentang running tag ini ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.